Tapi Ibu lihat hari ini hadir semua ya, alhamdulillah ya. Ya, Bu. Jadi absen terlebih dahulu. Aino, Siva, ya. Amanda Putri, Hadir. Amelia, Hadir, Bu. Anastasia Pratama, Aulia Aziza, Bahriatul Ulmi, Hadir. mana Bahriatul ya. Dea Arianti, Hadir. ya. Devi Damayanti, ya. Durianti, Hadir, Bu. Ida Zaini, Ibu belum selesai baca. Irma Hana, ya. Julia Arianti, Hadir. Melisa Safitri, ya. Mutia, Neneng Trisna Dewi, Rosmawati, ya. Silsi, Hadir, Bu. Siti Rongga, Hadir, Bu. ya, Siti Rongga. Sonia, Hadir, Bu. mana Sonia? Oh iya. Tia Natalia, Bu. alhamdulillah ya, kalian semua hadir pada hari ini. Sekarang aku mau tanya nih, apa kalian siap nih untuk belajar hari ini? Siap. Betul, siap? Siap. Aku mau lihat, apa maksudnya mau kalian perhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah? Ya, ya silakan. Ya, Bu. Coba di kolong mejanya. Bajunya tolong dirapikan dulu ya. Coba yang digulung dirapikan dulu ini. Jangan gulung-gulung ya, kamu kan belajar. Ya. Ini tangannya dulu. Coba Ibu lihat masih ada yang digulung. Kerudungnya coba penitinya sudah. Sudah ya. Jangan hanya di sini di leher tapi juga di dada ya. Karena kan kalian wanita ya, nanti kesibak, waduh bahaya nanti ya. Selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi ini, Ibu mau ngasih motivasi buat kalian. Oh, sebelum ngasih motivasi, Ibu mau nanya lagi nih, lupa Ibu. Kalian nih ngomong-ngomong tadi kan upacara nih. Iya. Udah pada sarapan belum? Sudah. Dan Ibu selalu mengingatkan kalian ya bahwa sarapan itu amat sangat Penting. Kenapa? Ada yang pernah pingsan nggak di kelas ini? Ada. Siapa ya? Waduh. Ada yang pernah pingsan di kelas ini? Kalau bisa, jadi gini Neng ya, semua kita harus ikhtiar ya. Impiannya gimana? Ikhtiar kita itu kalau mau berangkat sekolah harus habis sholat subuh, misalnya ibunya makan dong gitu ya. Belum ada ya, udah kamu nyeblok telur sendiri atau gimana? Yang penting caranya gimana caranya kalian harus sarapan gitu. Karena apa? Ibu sering ingatkan, masih ingat kan? Ibu sering mengingatkan kalian bahwa kalian sekolahnya sampai jam 4 sore. Berapa jam coba? 10 jam ya? Ada bedanya, ada jeda istirahatnya. Istirahatnya jangan dihitung dong ya. Kan ada istirahat yang jam 12-an, ada juga yang istirahat yang pertama tuh jam berapa? Jam berapa? 10.30. Nah, 10.30 itu hanya seperempat jam ya. Itu jangan dilupain juga itu. Jadi kalau yang belum sempat sarapan ya buru-buru jam pertama berarti kalian harus sarapan gitu ya. Masalahnya di durasi panjang itu kalau stamina kalian kurang nanti dari Senin sampai Jumat, waduh nanti hari Sabtunya kamunya malah bukannya menikmati hari libur ya, malah apa? Sakit Neng, Ibu ngomongnya itu ya, semua anak ibu harus sehat semua ya. Terus otak juga butuh asupan oksigen. Otak butuh oksigen dari mana? Dari makanan dan minuman. Pokoknya selalu diingatkan. Itu juga sama di rumah begitu, harus sarapan walaupun sedikit lah ya, berisi gitu ya seperti itu. Sudah mengingatkan ya, jangan besok jangan ada yang nggak sarapan lagi ya.
belajar itu tugasnya harus belajar gitu. Kamu berjuang karena apa? Karena orang tua itu tidak menjamin masa depan kamu, yang menjamin masa depan kamu siapa? Diri sendiri. Gitu ya. Jangan pernah manja, jangan pernah merasa orang tua ada terus kalian bisa semaunya. Ya. Kemarin masa pandemi, ingat masa pandemi kemarin kalian sekolah aja jarang ketemu teman begini, ya nggak? Iya. Jarang ketemu teman, sekolahnya online, udah gitu setelah online terus kalian apa lagi? Ada sekolahnya yang 2 minggu sekali, benar nggak? Iya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang diatur jadi masuk tapi misalnya jumlahnya berapa, hanya berapa orang gitu ya, 4 orang, tuh gimana? Ya, mau nggak seperti itu lagi? Nah, masa-masa bosan ya? Ya, pastinya sama, gurunya juga sebenarnya kangen gitu ya. Kangen sama masa-masa seperti ini gitu ya. Makanya nih, alhamdulillah kita sama Allah sudah dikasih kenikmatan lagi gitu ya. Bukan yang kemarin bukan berarti nggak dikasih kenikmatan, tapi kita dicoba, diuji sabar enggak gitu ya. Seperti itu. Karena alhamdulillah kita sudah melewati masa pandemi, tapi tetap harus kalian tetap waspada gitu ya, seperti itu. Tetap waspada, jaga, bukan yang curiga ya, waspada, jaga kesehatan gitu ya, selalu cuci tangan gitu ya. Apalagi masih ingat nggak? Pakai maskernya sekarang di sekolah pakai nggak? Wajib juga ya sekarang ya. Dulu waktu zamannya pakai masker kalian ngap nggak? Ngap lah, belajar pakai masker. Sedangkan kita juga kan butuh oksigen gitu ya. Tapi itu tuntutan ya. Tuntutan kita untuk mengikuti prosedural juga, biar kitanya juga tidak terdampak juga gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, siswa-siswi ibu ini di sini nggak ada yang kena COVID ya, alhamdulillah kan? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Itu harus selalu positif ya, harus selalu positif dalam berpikir juga. Kadang penyakit juga datang dari sugesti kita, dari pikiran kita, ya, seperti itu. Makanya semangat ya, gitu. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Kalau kalian punya motivasi belajar yang tinggi, insya Allah apa? Allah juga akan membuka jalan, gitu ya. Semoga Allah juga akan membuka jalan kalian, gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan kalian nih. Biasanya apa? Sebelum masuk materi pasti kalian akan lakukan persepsi ini, pengulangan gitu ya. Ibu hanya mau tahu sejauh mana sih gitu ya kalian dalam apa? Dalam belajar gitu ya. Gak usah tegang ya, Ibu belum nanya apa-apa nih ya. Nah, masih ingat materi kita kemarin? Masih. Apa yang pertama? APBN. Apa itu pengertian? APBN. APBN. Terus? Ya, APBD dan APBN. Yang kedua? Fungsi APBD dan APBN. Nah, kebetulan materi kita itu ada semua di buku paket semuanya, ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Prinsip anggaran daerah. Bukan, kemarin itu kamu masih lupa ya. Yang ketiga itu adalah apa? Aliran kas masuk dan kas keluar. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kas inflow dan kas outflow. Ya, coba Ibu mau ditunjuk apa mau jawab nih? Aduh, kamu yang maunya gak mau ditunjuk ya, berarti ya alhamdulillah berarti kalian punya ini ya. Coba Ibu mau Neneng coba yang pertama, apa pengertian dari APBD? Ya, coba. Masih ingat? Ya, silakan coba pengertian APBD. APBD adalah pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
Ya, coba kasih applause ya. Untuk yang kedua kemarin apa? Fungsi APBD. Fungsi APBD. Ya. Pasti ada fungsinya ya. Anggaran perbelanjaan karena kita memang yang difokuskan ini untuk nanti selanjutnya kita praktikum itu kan daerah, jadi lebih ke daerah ya. Apa fungsinya? Coba Ibu mau tanya atau siapa yang bisa? Coba ya, silakan. Fungsi APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, fungsi APBD yaitu fungsi kebijakan otorisasi, yaitu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan belanja yaitu pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yaitu pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi alokasi yaitu media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengawasan dan pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi yaitu alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilisasi ekonomi yaitu untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Iya. Coba tadi barusan teman kalian sudah menyebutkan yang pertama fungsi apa? Otorisasi. Dua, Perencanaan belanja. tiga, Pengawasan. empat, Alokasi anggaran. ada lagi? Ada. Ya, yang kelima adalah Distribusi. ada lagi? Ada. Stabilisasi ekonomi. Jadi banyak fungsinya. Salah satunya adalah fungsi stabilitas ekonomi, gitu ya. Anggaran perbelanjaan daerah itu salah satunya adalah fungsi stabilitas ekonomi, karena tanpa anggaran bagaimana APBD bisa berjalan, gitu ya. Bagaimana pemerintahan daerah bisa menjalankan kegiatannya, intinya seperti itu memang. Semua juga dalam kehidupan sehari-hari juga ya, memang uang bukan segala-galanya, tapi uang atau anggaran itu juga sebagai alat untuk memperlancar kegiatan kita ya, sama juga dengan daerah gitu, seperti itu ya. Jadi banyak fungsinya ada. Alhamdulillah ya, berarti kalian materi yang kemarin lumayan lah ya, lumayan mengerti, tapi kalau bisa lain kali di luar kepala ya. Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya tujuan Ibu gini, sebelum kita nanti Ibu tayangkan PowerPoint nih ya, Ibu juga mau menyampaikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian penerimaan anggaran dengan baik ya. Nah, penerimaan anggaran ini kebetulan di sini kita belajar pengertian anggaran negara, daerah maupun pembiayaan. Terus yang kedua, materi kita pada hari ini ya, tujuan pembelajarannya itu adalah kalian bisa menguraikan apa? Fungsi penerimaan anggaran. Kalau tadi kan kita membahasnya apa? Fungsi APBD-nya, tapi sekarang fungsi penerimaan anggaran daerah. Itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa Ibu menyampaikan teknis penilaian kepada kalian, bahwa nanti pada saat Ibu kan juga akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Nah, teknis penilaiannya itu pada saat kalian berdiskusi ya, kalian akan diberikan nilai sikap ya, seperti itu. Nah, makanya dituntut untuk apa? Kerjasama. Itu ya, kerjasama kalian. Jangan ada yang ngandelin 1-2 orang, ya semuanya harus kompak lah intinya ya. Kalau diskusi itu, nah, kalian kebetulan 4 ada 5 kelompok ya. Nah, untuk penilaian keterampilan kalian akan dilihatnya dari apa? Dari
Presentasi. Nanti presentasinya mau maju ke depan apa di sini aja berdiri? Sini aja. Berdiri aja ya, oke. Serah, yang penting pada intinya sama lah gitu ya, cuma intinya. Nah selanjutnya untuk nilai pengetahuannya ibu ambil dari mana? Nanti pada saat kesimpulan ya, pada saat di akhir sebelum menyimpulkan nanti ibu akan berikan proses kepada kalian ya, tes pengetahuan gitu, dimana nanti ibu mau tahu gitu, sejauh mana materi yang sudah ibu sampaikan hari ini gitu. Ya, paham ya? Nah selanjutnya ya kalian juga harus tahu nih, kita hari ini belajarnya itu dengan menggunakan model problem based learning gitu ya, seperti itu. Maksudnya apa nih Bu? Problem based learning adalah model pembelajaran pemecahan masalah gitu ya. Jadi dikaitkan dengan materi kita, nanti Ibu akan juga selain menayangkan materi di PPT ya, juga akan menayangkan video ya, video pembelajaran. Nanti kalian menyimak video tersebut lah ya gitu bersama kelompok. Nah Ibu juga mau selain kalian menyimak video, kalian harus mengamati PPT juga. Nanti di situ juga kalau kalian mau ulang lagi, misalnya oh Bu tadi videonya terlalu kecepatan, misalnya hanya 3 menit gitu, saya kurang jelas, kalian bisa buka browsing ya gitu. Di LKPD-nya nanti ada linknya gitu ya, seperti itu. Tapi linknya itu apa sih namanya, ya bolehlah di awalnya aja, kalau nggak apa-apa jangan sampai semuanya gitu, ngabisin waktu juga nih ya. Jadi ya lihat videonya bolehlah sebentar lagi diulang dari yang tadi saya tayangkan gitu, untuk ini pemahaman kalian aja gitu. Nanti dari tayangan tersebut itu juga kalian boleh mencari sumber lain melalui browsing internet gitu ya. Jadi mencari semuanya ya, mencari semua sumber biar kalian nanti untuk menuangkan dalam LKPD itu maksimal maksudnya gitu. Nanti dalam pengerjaan LKPD Ibu kasih waktu 20 menit ya, cukup ya? Cukup ya. Nah selanjutnya apa namanya, Ibu sudah membagi kelompok kan? Belum masuk kelompoknya masing-masing kan? Belum. Sekarang silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Ini buat tambahan materinya aja. Ini dapat beda ya? Iya benar Bu. Kita ya menyiapkan.
Oh iya udah, cabut aja. Naik aja Neng. Casannya cabut aja. Yes. Sudah terlihat tuh? Terlihat ya. Coba yang sebelah sini sudah terlihat? Sudah Bu. Jadi saya tadi udah Ibu sampaikan ya bahwa materi kita nih sebenarnya ya KD-nya, kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan penerimaan anggaran. Tujuan pembelajarannya, adapun tujuan pembelajarannya ya di sini melalui kegiatan mengamati tayangan orientasi masalah kontekstual pembelajaran problem based learning, ya peserta didik mampu ya menjelaskan pengertian penerimaan anggaran negara, daerah, dan pembiayaan dengan baik. Ya. Yang kedua adalah menguraikan fungsi penerimaan anggaran negeri. Ya. Nah, selanjutnya ini materinya ya, penerimaan anggaran dengan fungsi penerimaan anggaran. Nah, selanjutnya di sini kan pengertian penerimaan anggaran ya di sini. Nah, pengertian penerimaan anggaran tadi kan dibagi menjadi 3 yang kita pelajari ya. Tadi apa? Negara, daerah, dan pembiayaan. Dari sini ada yang kurang paham? Dari materi ini ada yang mau bertanya? Bu, Ya, silakan. penerimaan pembiayaan itu apa, Bu? Coba ada yang bisa menjawab namanya? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Silakan. Apa? Penerimaan pembiayaan itu adalah penerimaan yang didapat dari piutang sehingga pemerintah berkewajiban membayar. Ya, intinya betul ya, proses dong. Jadi gitu ya. Jadi pemerintah juga ya sama gitu ya, dia juga ada, pemerintah itu juga ada penerimaannya itu boleh hasil hutang gitu ya. Ya contohnya gini ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari logikanya ya, analoginya biar kalian agak paham. Misalnya gini, orang tua kalian gitu ya memerlukan sejumlah uang gitu ya, akhirnya berhutang melalui bank dengan kalau di bank harus apa? Harus ada jaminan, betul ya. Anak ibu luar biasa ya. Jadi harus ada jaminan sehingga apa ya? Misalnya akhirnya dapat pinjaman. Pinjaman itu termasuk penerimaan bukan? Iya. Penerimaan juga, tapi penerimaan pembiayaan. Gitu. Gimana? Ngerti nggak? Ya, gitu ya. Sama, bukannya kita yang cukup kecil aja nih, pemerintah juga sama, daerah maupun ini ya seperti itu. Jadi gitu ya bedanya. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan PPT ini. Ya, tidak ada. Lanjut ya PPT-nya ya. Selanjutnya di sini materi kita yang kedua adalah pengertian penerimaan anggaran. Coba dibaca. Coba itu. Ainus, mana Ainus? Kelihatan kan Ainus? Ya, silakan baca Nos. Penerimaan anggaran negara adalah hak pemerintah pusat diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak, dan penerimaan hibah. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya dengan nama Tia Natalia. Mengapa diperlukannya adanya anggaran negara? Ada yang mau menanggapi? Ya silakan. Mengapa? Apa? Diperlukannya anggaran negara. Diperlukannya anggaran negara. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Yang namanya negara itu pasti memerlukan anggarannya. Bagaimana biaya operasionalnya menggunakan apa kalau memang tidak ada anggarannya seperti itu ya. Tuh. Coba yang mau menambahkan?
Coba, di sini ada yang mengerti hibah nggak? Penerimaan hibah nggak? Penerimaan hibah sebenarnya gini, nanti akan dibahas sih sebenarnya di minggu yang akan datang, minggu depan. Ya, tapi kalau kalian mau nanya boleh lah ya. Kalau hibah itu adalah pemberian, gitu ya, pemberian. Jadi menerima, kita nih menerima hibah. Misalnya saya menerima hibah berarti saya mendapatkan penerimaan tanpa harus ada embel-embel apa? Membayar. Beda dengan penerimaan membiayai. Itu ya, jadi harus mengerti penerimaan pembiayaan apa, hibah itu apa ya. Ada yang ditanyakan lagi? Dari pengertian penerimaan anggaran negara. Ya, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, coba dibaca Melisa Safitri mana ya? Silakan. Kelihatan Neng? Kelihatan Bu. Silakan baca Neng. Pengertian penerimaan anggaran daerah. Penerimaan anggaran daerah adalah pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana Lancar maksudnya ya. lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam tahunan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Ya, itu adalah pengertian penerimaan anggaran daerah. Sebenarnya gini, ini nanti akan kita kupas tuntas sebenarnya pada minggu depan gitu ya. Apa-apa saja sih yang termasuk penerimaan anggaran daerah itu gitu ya. Itu masih kulit-kulitnya aja kita belajarnya untuk minggu ini ya. Nah, coba ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa bedanya pendapatan daerah dengan pendapatan asli daerah? Nah, sebenarnya itu juga akan kita tanyakan, akan Ibu jelaskan di materi minggu depan, tapi bolehlah ya, karena memang membuat kalian penasaran ya. Iya, Bu. Karena memang materi kita hari ini memang nggak begitu luas ya, nggak apa-apa. Ada yang mau menanggapi sebelum Ibu jawab? Ya, boleh, silakan Neng. Jawab. Jadi pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang didapat dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. Ya. Misalnya pajak daerah. Terus pendapatan daerah itu artinya pendapatan selain pendapatan asli daerah. Contohnya pendapatan transfer, baik itu pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain. Pendapatan yang sah yaitu dana bagi hasil pajak dan provinsi dan dana desa. Close dulu ya. Begitu ya, kita belajarnya mengenai anggaran ya, seperti itu. Sekarang kita belajarnya baru kulit-kulitnya nih, anggaran negara, anggaran daerah maupun anggaran pembiayaan. Terusnya nanti akan dikupas lagi pada minggu depan nih, ya seperti itu. Gak apa-apa kalau misalnya kalian bertanya, masa Ibu juga nggak memberikan kalian kesempatan sih ya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi sebelum Ibu lanjut nih PPT Ibu? Kayaknya ada yang ngantuk kali ini ya. Apa kita speaking dulu nih? Boleh. Kan masih pagi ya? Iya, Bu. Ayah Ibu ini gimana sih? Ibu lihat ada yang muak tadi ya bisa. Nah ini juga nih. Nah yang udah sarapan belum? Ibu tadi udah nanya. Udah. Aduh, jangan lemes dong. Gimana nih? Kita speaking ya? Tahu kan apa namanya? Yel SMK Negeri 3. Coba ayo pimpin. Siapa nih yang mau mimpin nih?
Pimpin dong. Silakan Neng. Ya di sini dong, diri biar orang kelihatan. Besti gitu. Ayo besti. Ya bisa. Yo, ya semangat nih, jangan ada yang ngantuk ya. Masih pagi nih, jam 9 belum ada ya. Yo, ayo ikuti temennya, ikut juga ya. Ayo. SMK Negeri 3. Bisa. SMK Negeri 3. SMK Negeri 3 Kota Serang. Masih ada yang ngantuk? Diulang sampai 10 kali ya. Masih pagi ya, ini masih pagi, belum jam 9. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian penerimaan pembiayaannya. Sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh teman kalian nih, ya. Apa? Ibu mau coba siapa ya yang membacakan Mutia? Udah belum? Belum. Belum ya. Ya silakan Mutia. Ayo Dede. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang didapat dari pemerintah sehingga pemerintah Jelas nggak kelihatannya? membayar. Atau kamu masih ini kan? Nggak minus kan? Mundur dikit Bu. Ngeblur, diperiksa ya matanya ya. Apa ngantuk nih air matanya ya. Jadi ulangi ya. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang didapat dari berhutang, ya. Sehingga pemerintah berkewajiban membayar. Gitu ya. Masa ngutang nggak bayar, Neng ya? Bayar ya hutang ya. Itu ya. Jadi barusan kita sudah ini ya. Apa tadi barusan? Penerimaan anggaran yang kita pelajari ada 3 penerimaan apa? Selanjutnya ini adalah fungsi penerimaan daerah. Kan tadi udah bersinggung bahwa kita fokusnya ke daerah, karena nantinya kita juga akan di semester depan itu ada praktikumnya adalah apa? Praktikumnya adalah keuangan daerah ya. Selanjutnya ibu akan meminta Sonia, mana Sonia? Ya, Sonia silakan dibuka dulu nih maksudnya. Gak kelihatan? Coba. Ya udah dibaca nih. Fungsi penerimaan anggaran adalah mengikuti dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah. 2. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. 3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. 4. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 5. Pengoordinasian penerimaan asli daerah PAD. PAD atau singkatan PAD? Apa? Pendapatan asli daerah. Tahu ya? Lanjut. 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. 7. Pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan pajak daerah. 8. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 9. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional. 10. Pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan asli daerah. 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah. Dan 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota di bidang pengelolaan PAD.
senangnya paham ya. Ibu mau kalian kritis. Silakan. Apa yang dikelola dari pendapatan daerah? Tadi kan kita sudah apa namanya, di dalam fungsi penerimaan daerah tadi ada kata-kata pelaksanaan tugas fungsi teknis di bidang pengelolaan dalam pajak daerah. Ya, yang ditanyakan betul tadi apa nih? Apa yang dikelola dari pendapatan asli daerah? Ada yang mau menanggapi sebelum ibu jawab? Ya, silahkan. Apa yang dikelola dari pendapatan asli daerah? ya. Waduh, mana nih? Yang mana nih Bu ya? Ya, silakan Tasya. Izin menjawab, yang dikelola dari pendapatan asli daerah adalah satu, pajak provinsi, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, cukai. Dua, pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral lahan logam, bahan logam, pajak parkir dan lain-lain. Jadi sebenarnya intinya tadi apa sih yang tadi barusan teman kalian baca itu? Yang kalian apa teman kalian jawab maksud ibu? Pajak. Pajak ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang paling banyak dikelola oleh tadi apa pendapatan asli daerah itu adalah pajak. Ya kan ibu sudah pernah bilang ya. Jadi bahwa pendapatan terbesar negara kita itu adalah dari pajak. Dari sektor pajak ya di Indonesia. Semua dari sektor pajak ini. Ya. Makanya di sini juga ada kabupaten nih ya pendapatannya dari hotel, restoran. Kalau itu tadi yang disebutkan teman-teman kalian Reklame. itu adalah salah satu pendapatan asli daerah gitu ya seperti itu. Dari situ ada yang ditanyakan lagi? Apa kita nonton dulu nih video? Ada yang ditanyakan? Apa langsung kita ke video sebelum ibu nanti memberikan kalian data PD? Ya? Langsung? Iya Bu. Tapi ini videonya hanya sebentar ya. Nanti bisa kalian lihat di link LKPD ya. Di LKPD. Ada suaranya ya? Suara. Ini ada suaranya. Mic-nya tadi nggak tahu ya? Ya sudah ditonton aja ya.
Ibu ulangi dulu ya sebentar ya. Ini apa suaranya ini? Mohon maaf. Kedengeran nggak suaranya? Ya. Kedengeran nggak yang belakang? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Barusan apa yang kalian lihat dari video yang durasinya hanya 3 menit? Fotokopi tentang Masalah lah tentang anggaran daerah ya, seperti itu. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi ya. LKPD-nya buktikan dulu ya. Sebentar. Jangan lupa nama kelompoknya dituliskan ya. Nah, selanjutnya silakan kalian baca ya. Silakan kalian baca, terus boleh kalian gali lagi dari buku paket kalian ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang belum mengerti, silakan kalian tanyakan kepada Ibu. Ya, Bu. Dan Ibu beri waktu pengerjaannya 40 menit, jangan lebih dari 40 menit ya. Silakan. itu isinya langsung di sini ya, Bu. Iya, itu kan di belakangnya ada. Nah, silakan bekerja sama ya.
tidak mengerti dengan pertanyaannya coba. Ada yang tidak mengerti? Coba dibacakan apa tadi pertanyaannya. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi terjadi defisit anggaran dari video yang telah kalian tonton? Jadi di situ maksudnya ngerti kan? Jangan sampai kalian tidak paham gitu ya dengan pertanyaan yang ada di KPD gitu. Jadi upaya apa yang harus dilakukan? Tadi kita kan videonya kan mengenai utak-atik anggaran tuh, mengenai defisit anggaran. Tahu defisit artinya? Apa? Kalau defisit itu berarti apa? Defisit itu kalau terjadi defisit berarti besaran pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Nah, jadi intinya pertanyaannya itu bagaimana caranya biar apa? Upaya apa yang harus dilakukan agar gimana? Agar tidak untuk mengatasi terjadi. Nah, jadi bagaimana caranya nih biar pengeluarannya itu bisa lebih kecil ditekan gitu loh, Neng. Misalnya gini, ya takutnya kalian masih belum paham dengan pertanyaan itu. Misalnya seperti ini, orang tua kalian punya uang 10.000, jangan sampai pengeluarannya itu lebih besar dari 10.000. Ya kalau bisa jangan 10.000 pas juga, terus 9.000. Nah, upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalian biar pengeluarannya jangan lebih besar daripada pendapatannya? Sama ini juga pertanyaannya masih seperti itu, ya. Jadi upaya apa nih yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi defisit itu? Ya silakan kalian cari sebanyak-banyaknya dari ya, selain dari kamu dari lihat video juga, browsing sebetulnya. Boleh, tapi itu ya pas upaya-upaya apa yang dilakukan, nah, jadi nanti ya. Dari pertanyaan itu loh, jangan sampai kalian nggak ngerti. Ya kalau mau diulang lagi silakan linknya dibuka aja, biar kalau mau lebih jelas lagi ya. Lagi ini lagi ya, boleh biar lebih jelas ya.
Ya, silakan kalian terulang tadi ya kalau memang masih belum jelas ya. Tapi jangan ini juga, maksudnya waktu pelajaran jangan sampai ini juga ya, harus dulu dengan yang sudah memberikan. Ayo naik semangat. Ya, kerjasama ya. Ayo.
Sudah. Karena masih ada waktu, silakan kalian eksplor lagi ya. Masih ada waktu. Ini waktunya gimana? Ini waktunya sebentar lagi ya. Kita nanti habis ini langsung diskusi. Presentasi. Jadi ini kelompok ini gimana? Ayo semangat ya. Kelompok ini gimana? Udah Bu, dikit lagi. Jangan hanya satu orang aja ya, beda ya. Kompak. Sudah bersih? Sudah. Videonya sudah diulang lagi tadi ya? Biar lebih paham ya. Gimana? Udah. Kalian maksudnya malah ini gimana? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Kayaknya nggak semuanya jawab nih. Ada yang belum selesai? Kelompok mana yang belum selesai? Ya, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Silakan kalian explore sebanyak-banyaknya ya dari berbagai sumber yang sekiranya valid ya. Nanti yang akan duluan presentasi akan Ibu kasih close permen ya. Permen sejumlah kalian ya, misalnya 4 bolehlah 4 kali 2 ya. Kita sediakan nih. Yuk, sudah? Sudah ya, gue rasa
Ibu mau ini dulu ya, kelompok kemarin kelompok 1 kan Romla, Julia, Dea, dan Nila ya. Iya. Ya. Kelompok 2 Neneng, Tia, Ulia, dan Amanda. Kelompok 3 Amelia, Tasya, Sonia, dan Ida. Kelompok 4 Rosma, Duyati, Silsi, Irma. Kelompok 5 Devi, Melisa, Bariatul, dan Mutia. Silakan dari kelompok mana dulu? Saya dulu. Mana nih? Nah, ini tadi waktu awal itu lihat kelompok ini dulu. Iya, yang lebih duluan sebenarnya. Yang mana nih? Terserah kalian. Yang ini Ya. Udah nih, kasih close dulu permen deh. Ya. Untuk kelompok yang pertama menjawab. Atau kan jawab dulu ya, baru kasih permen. Iya, Bu. Ya udah, mana tadi kelompok mana? Ya, silakan kelompok 2 berdiri ya. Kalau bisa teman-temannya dilihat juga dong, jangan ke belakangnya ya. Di mana nih? Enak di sana tuh kamu. Ya udah di situ boleh lah, boleh. Yang penting jangan mengganggu temennya gitu ya, biar enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya dari kelompok 2 yaitu saya Neneng Krishna Dewi. Saya ingin menjawab dan saya ingin mempresentasi dan menjawab tentang Neneng, kayaknya kamu lebih enak di sini deh, Neng. Ya, biar ke sana. Jangan belakang. Di sini aja ya, di depan ibu boleh. Nah, di situ. Biar kelihatan wajah Neneng yang cantik ya. Ya nggak? Iya, Bu. Udah. jadi kita sudah menonton video yang sudah ditayangkan oleh Bu Yeni tadi, dan di sini saya ingin menjawab, yaitu Pertanyaannya dulu sih. pertanyaannya adalah upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi terjadi defisit anggaran dari video yang telah kalian tonton. Ya. Jadi Gimana menurut pendapatnya? menurut pendapat kelompok saya yaitu upaya untuk menekan defisit anggaran antara lain adalah mengurangi anggaran subsidi energi, yaitu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, Ya. menerbitkan surat utang, serta pemotongan anggaran kementerian atau lembaga sebesar 24,6 triliun dalam RAPBN tahun 2013. Terus ada cara mengatasi defisit anggaran menurut pemerintahnya, yaitu mencatat transaksi. Upaya pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran yaitu menggunakan cadangan dana dalam sisa anggaran lebih tahun lalu melalui hibah atau jika ada yang mau memberi hibah. Kemudian selanjutnya yaitu ada optimalisasi pendapatan anggaran atau menajat pendapatan yaitu pinjaman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi jawaban Nenek? Silakan. Ada yang mau memberi masukan atau menyanggah gimana? Menambahkan. Menambahkan teman-teman, silakan. Menambahkan. Ya, boleh teman-teman. Saya Bu. Sabar. Ya, jadi ya boleh menambahkan. Nanti pendapat kelompok kamu juga harus ini apa sih namanya, harus maju juga kan? Iya. Hanya menambahkan aja, maksudnya kira-kira yang kurang dari pendapatnya kelompok Neneng itu apa gitu. Yang nggak usah maju di sini, itu ada kamu berdirinya. Dari sisi pendapatan, pemerintahan berupaya meningkatkan jumlah pendapatan yang Bukan, diterima. itu mah pendapat kelompok kamu. Bukan, maksudnya kamu menambahkan pendapatnya Neneng, maksud ibu. Nanti kamu juga kan kelompoknya akan maju. Ngerti nggak? Maksudnya ada yang mau menyanggah kah, atau ada yang mau menambahkan kah gitu loh. Ya, seperti itu. Ada? Cukup ya? Rasa lengkap jawabannya ya. Terus dulu nih buat kelompok. Kelompok dua, Bu. Ini silakan nih. Silakan pilihlah ya pemainnya yang mana. Ya, semua apa? Kopi keluar. Sama. Ya, dua-dua lah ya.
Lalu, bagaimana cara upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran pemerintah itu sendiri? Dengan cara kurangi pengeluaran. Cara paling mudah dalam mencegah terjadinya defisit adalah membatasi pengeluaran. Yang kedua yaitu tingkatkan pemasukan. Yang ketiga, rutin pantau anggaran. Yang keempat, memiliki dana darurat atau cadangan tabungan. Yang kelima, pengeluaran tidak boleh melebihi hasil pendapatan. Misalnya, lebih memprioritaskan tagihan wajib bulanan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu seperti maskernya dibuka dulu biar jelas. Buka di pas bicara. Biar jelas semuanya. contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membatasi pengeluaran pemasukan, misalnya lebih memprioritaskan tagihan wajib bulanan seperti biaya listrik, air, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ya. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Terus dulu nih, silakan. Pas. Dua ya. Nanti kelompok mana? Aku suka nih kalau kalian angkat ini ya. Tuh, kamu dia. Di sini aja biar kalian lihat sama ini. Biar teman yang di belakangnya. Karena ada itu juga harus perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi terjadi defisit anggaran? Upaya pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran pertama dari sisi pendapatan. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima dengan cara meningkatkan tarif pajak, menerbitkan surat utang negara atau obligasi, dan melakukan pinjaman dari dalam negeri. Dari sisi pengeluaran, pemerintah melakukan evaluasi dan mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak efektif dan memfokuskan pengeluaran pada sektor produktif. Mana? Bagaimana menurut kalian? Dapat kelompok teman kalian? Baik, Bu. Baik ya, ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya harus maju nih biar ya silakan. Yang paling akhir kelompok mana ini? Kelompok berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kenapa harus goyang-goyang nih? tentang upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran. Berikut, apabila APBD mengalami defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya sisa perhitungan anggaran (CILTA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, memikirkan cara penanggulangannya pada tahun berikutnya, merancang pola anggaran yang baru untuk tahun berikutnya, kemungkinan untuk pinjaman, menggunakan dana yang diperuntukkan tahun berikutnya, mencatat transaksi agar bisa terus memantau pengeluaran dan pemasukan transaksi.
Sediakan dana darurat sebagai salah satu cara penting agar tidak terjadi defisit anggaran. Sudah? Gimana jawaban temennya? Bagus juga ya. Semua benar ya. Ya, terus dulu. Maju sana. Silakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kelompok yang paling terakhir. Bonus keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan upaya pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran, yaitu dengan membatasi belanja pegawai dengan batas maksimal 30% dari anggaran dan belanja infrastruktur sebesar 40%. Adapun upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran antara lain adalah mengurangi anggaran subsidi energi, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, menerbitkan surat utang, serta pemotongan anggaran kementerian ataupun lembaga sebesar 24,6 triliun dalam RAPBN tahun 2013, serta menggunakan cadangan dana dalam sisa anggaran lebih tahun lalu, dan melalui hibah jika ada yang mau memberi hibah, optimalisasi pendapatan, pinjaman, meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, memikirkan cara penanggulangannya pada tahun berikutnya, merancang pola anggaran yang baru untuk tahun berikutnya, kemungkinan untuk pinjaman, dan menggunakan dana yang diperuntukkan tahun berikutnya. Ya, betul ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi gini, hasil diskusi ini memang apa namanya, kita materinya memang materi yang global, gitu ya. Terus juga sebenarnya ada di dalam dunianya. Ada juga tuh, walaupun ini abstrak ya, kita belajar abstrak, tapi ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Tadi Ibu banyak menangkap dari pendapat kalian dan dari yang kalian tuliskan di dalam diskusi bahwa apa tadi yang upaya yang paling dipakai itu adalah apa? Menggunakan cadangan dana dalam Pengurangan subsidi ya, pengurangan subsidi apa? Memang gitu ya, gitu karena pemerintah juga kalau selalu menanggung hutang, maka hutangnya itu bukan menanggung beban, gitu yang menyubsidi masyarakat melalui BBM, itu salah satunya itu ya, itu pemerintah nggak akan susah untuk bayar hutangnya gitu ya. Kalau kita disubsidi terus gitu ya. Pemerintah memang kita sebagai rakyat gitu ya, beli bensin gak begitu mahal, tapi pemerintah yang kasihan hutangnya tidak habis. Jadi tidak ada upaya gitu. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan kenaikan BBM. Memang di sisi lain gimana ya, antara sedih dan ini ya, di sisi lain memang masyarakat apa? Menjerit ya? Iya. Kalian aja sekarang biasanya beli bensin dikasih berapa sama orang tua? Jadinya harusnya buat uang jajan, akhirnya habis bensin. Tapi kita juga harus pikir juga, pemerintah juga kasihan kalau selalu mensubsidi kita, gitu ya, rakyat. Jadi ada plus minus ya yang bisa kita ambil. Setelah kalian mengadakan
Silahkan kalian menjawab. Kalau ini untuk perorangan ya? Iya. Untuk perorangan. Silakan menjawab. Ini penilaian pengetahuan nih ya. Boleh dong, kasih nama. Siapa yang jadi? Nggak tahu. Iya. Nanti jawabannya apa? Ini sudah terkumpul semua ya materinya ya. Untuk proses ibu kasih waktu nggak usah lama-lama ya. Ya boleh. Ya, jangan. Ini sekalian juga ibu langsung sebarin kalian ya. Ibu juga mau tahu. Ya, sambil kalian kerjakan nih pengetahuan ilmunya ya. Tes pengetahuannya ibu juga nanti dari pembelajaran kita ini gitu maksud ibu juga mau tahu feedback apa maksudnya mengenai cara ibu mengajar gitu, apakah sudah menurut kalian sudah bagus atau enggak? Ibu juga mau tahu melalui lembar survei peserta didik nih ya. Kalian silakan diisi ya, silakan diisi dengan sejujur-jujurnya. Apanya? Oh searching, itu kan tadi materi yang udah dibuka tadi. Silakan ya, tinggal isi.
Sudah ya, gue rasa sudah cukup ya waktunya ya. Aduh, ini waktunya nih, udah ini. Ya, selesai tidak selesai dikumpul saja waktunya nih, kita habis ya. Oh iya, sekarang dulu. Dan langsung dikerjakan apa namanya refleksi pembelajarannya. Ibu mau kalian mau nulis refleksi pembelajaran mengenai materi yang ibu ajarkan. Jauh sejujur-jujurnya ya, jauh sejujur-jujurnya. Silakan. Udah nanti aja bukunya bareng sama refleksi jangan dulu ya. Waktunya Ini kerjanya di checklist apa gimana? oh iya, boleh di checklist saja, nggak apa-apa. Iya, satu kelompok satu aja. Jadi refleksi ini maksudnya ibu mau feedback dari kalian apakah pembelajaran ibu ini bagaimana gitu ya buat boleh. Jadi apa namanya untuk ini maksudnya gimana ya untuk ibu tahu gitu ya bagaimana nih ibu harus memperbaiki apa gitu ya dari pembelajaran yang sudah ibu sampaikan kepada kalian. Berarti ya maksudnya ya. Ayo silakan. Udah waktunya sudah udah waktunya Waktu air. yuk lama ya. Silakan Neng, kumpul dulu di sini. Dikasih nama. Oh jangan, nggak usah bosin. Nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama kalau untuk lembar. Dikasih nama. Ya udah lulus kerja nggak apa-apa. Dikasih nggak usah dikasih nama juga. Silakan.
Coba, silakan. Kita belajar apa nih tadi? Ini apa yang bisa disimpulkan? Ya, silakan. Ya, silakan. Nggak usah langsung aja ngomong langsung. Nggak usah ngomong langsung. Gimana? Iya, silakan. Ya Bu, jadi dalam pembelajaran anggaran ini kita bisa tahu mana anggaran pendapatan belanja sama daerah. Terus kita juga bisa tahu Ya, itu bisa juga itu masuknya kepada ini manfaat itu. Iya. Kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Bahwa penerimaan anggaran itu ada. bahwa ada bilik adat nih. Ada. Yang kita pelajari itu Penerimaan apalagi memiliki fungsi ya. Gak mungkin ada karena tidak mungkin ada juga kalau tidak ada fungsi. Makanan itu ada fungsinya masing-masing. Gitu ya. Iya Bu. Nah selanjutnya kalau manfaatnya Kami jadi tahu dari mana saja anggaran yang didapat oleh negara, daerah dan pemerintah. kita jadi tahu nih ya seperti itu. Oh ternyata dari mana saja sih penerimaan tersebut gitu ya seperti itu. Baik itu negara, daerah maupun biaya gitu ya. Nah, selanjutnya kita jadi tahu apa itu fungsi anggaran. ya kita jadi tahu apa saja sih fungsi anggaran tersebut gitu ya. Ada lagi? Kami tahu bahwa anggaran dapat digunakan untuk kepentingan Ya, masyarakat dari kepentingan masyarakat. Ya, betul. Ya, seperti pajak, sebetulnya pajak itu juga kan memang kita dibebankan kepada rakyat, tapi nanti dikembalikan lagi dalam bentuk infrastruktur jalan, ya kan? Jadi bangunan sekolah kita bagus karena ada bantuan dari pemerintah, ya. Jadi dibalikan dalam bentuk yang lain, gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Selanjutnya, karena pembelajaran kita ini sudah habis, ya, maksudnya materi kita yang hari ini sudah selesai. Ini juga mau menyampaikan kepada kalian, jangan lupa untuk materi selanjutnya. Ini ibu catat ya, mengenai lanjutannya. Ya, jadi ini penerimaan anggaran ada di buku paket. Silakan kalian baca buku paket OTK keuangan. Halaman dari halaman 58 sampai 76. Nah, tolong dibaca semua ya. Biar kalian nanti paling tidak ada gambaran apa sih yang materi nanti ke hari Kamis ini, insya Allah gitu ya. Yang akan diajarkan itu paling nggak ada gambaran kalau kalian sudah baca Jadi selanjutnya karena kita juga sudah selesai materi ya, sudah menyimpulkan juga, kalian juga tadi sudah mengisi refleksi pembelajaran ya, sudah memberikan apalagi manfaat-manfaat apa yang sudah dipelajari dari pelajaran kita. Dan ibu juga sudah memberikan materi untuk minggu depan. Nah, sekarang kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan pimpin doa ya. Tidak dan Karena belajar sudah selesai, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ucap salam.